Hari ini saya mau spill satu rahasia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Rahasia itu adalah brem, ini cemilan kecil yang penuh cerita. Yuk kita cobain ini brem renyah di luar tapi meleleh banget di mulut. Dengan aneka rasa yang menyatu, sempurna dari asam, manis, gurih, juga ada sedikit pahitnya. Nah, kita akan jalan-jalan sebentar ke Desa Gebang di Wonogiri, Jawa Tengah. Asal muasalnya brem yang akan kita bahas di sore ini. Bayangin, di dalam lebih dari 200 tahun yang lalu, ada seorang petani di Desa Gebang mencari tahu cara mengawetkan beras ketan. Dan saat ketan itu mengering, ternyata ada rasa unik yang muncul sehingga dari eksperimen sederhana ini lahirlah brem. Cemilan ini bukan sekedar makanan, ia adalah warisan budaya, namun juga sebagai simbol tradisi, filosofi hidup, dan perjuangan di masyarakat di Desa Gebang, Wonogiri, Jawa Tengah. Masyarakat Desa Gebang percaya bikin brem itu bukan hanya soal teknik. Ada 3 hal dari membuat brem yang bisa mencerminkan filosofi hidup. Pertama, tentang kesabaran atas waktu. Proses fermentasi melibatkan keharmonisan dengan waktu yang melambangkan kebijaksanaan dalam hidup untuk menjalannya penuh dengan kesabaran. Yang nomor 2 adalah keseimbangan rasa sebagai simbol dalam dualitas hidup, di mana antara suka dan duka itu selalu patut untuk dinikmati. Yang ketiga adalah tentang hubungan dengan alam, cerminan rasa syukur terhadap hasil bumi. Brem sering digunakan dalam ritual tradisional sebagai simbol kesucian dan rasa syukur. Menjadi bagian dari sesaji menunjukkan betapa mendalamnya makna makanan ini dalam budaya lokal. Jadi terus gimana nih ceritanya agar brem ini yang juga tertulis di Serat Centini, salah satu sastra Jawa yang monumental di abad ke-18, bisa tetap relevan di masa kini. Oke, Jungla adalah satu wadah berisi talent multi profesi. Kita percaya bahwa akar dari kerukunan sebuah bangsa adalah melebur lewat makan bareng, makan bersama, dengan menceritakan dan mencoba menciptakan experience fine dining with storytelling concept, di mana teman-teman menikmati serangkaian set menu tematik yang proses makanannya bisa dilihat secara langsung sambil diceritakan latar belakang konsep serta cara pembuatannya oleh para juru masak yang bermula di Pasar Cihapit. Lewat platform ini, kami mencoba membuat peta dengan 3 pilar antara sejarah dan budaya, bahan baku lokal, dan dikemas menjadi sebuah narasi. Fast forward di medio Agustus 2002, kami dibukakan jalan untuk ketemu Ibu Sri waktu melakukan riset lapangan ke 7 titik di Pulau Jawa. Jadi kita mulai riset di Pandeglang, lalu kita ke Jogja, Bantul, Kulon Progo, Sleman, Wonogiri, dan Banyuwangi. Ibu Sri adalah pengrajin brem generasi ketiga yang keluarganya sendiri itu sudah bikin brem secara 7 generasi. 25 kilogram adalah hasil mengolah selama 8 hari dengan total 25 kilo beras ketan. Sampai sekarang, Ibu Sri masih menggunakan cara dan alat-alat tradisional dalam membuat brem. Terus waktu pertama kali kita ketemu sama Ibu Sri,
kita bilang kita akan membeli brem dan secara rutin dan menjadikan Ibu Sri sebagai supplier tetap. Terus beliau kaget karena bingung gimana caranya membawa brem Wonogiri ke Bandung. Jadi kami ngejelasin cara mengemasnya, kami juga jelasin bagaimana tahapan untuk mengirimkan sebuah paket menuju kantor pos terdekat yang jaraknya sekitar 2 kilometer dari rumahnya Ibu Sri. Karena biasanya ini para makelar oleh-oleh dari Solo dan Jakarta ngebawa brem Ibu Sri itu dari pengrajin di Desa Gebang menggunakan ember-ember besar dalam mobil losbak. Yang paling menantang sebenarnya tidak ada panduan baku yang menemani proses riset dan pengembangan menjadi sebuah menu yang asik dinikmati dari sekeping brem. Proses ini lumayan memakan waktu karena penuh eksperimen coba-coba. Seperti ternyata brem nggak bisa dibuat es krim karena gampang banget meleleh. Akhirnya lahirlah menu brem Sri. Menjadikan adonan setengah es krim atau semi fredo dengan beras ketan merah jadi tuil dan ada tape ketan chantilly serta strawberry kompot yang berperan sebagai penutup di set menu kedua jumlah dari Matalang Jawa turun ke hati. Setelah itu kita mencoba menggabungkan brem dengan granola dan akhirnya berinovasi kembali menjadi mousse dengan wadah berupa pie dari tepung mokaf dan tepung beras. Dari keunikan proses ini, kami percaya tahapan untuk mengulik makanan tradisional Indonesia sangat besar potensinya. Ada satu masalah yang akhirnya kami coba rangkai menjadi sebuah potensi. Bahwa minimnya pengalaman masyarakat di kota besar atau urban terhadap makanan daerah karena ada jarak yang jauh secara geografis dan emosi. Ini yang akhirnya kami coba lakukan untuk menjadi salah satu akses dengan menyajikan langsung sebuah sajian sambil sama-sama mempelajarinya lewat sebuah cerita. Dan mengajak lintas profesi secara individu atau entitas untuk ikut turun tangan dengan sesederhana berdiskusi langsung sambil menikmati sajiannya. Oke. Brem dari Desa Gebang Wonogiri menunjukkan kepada kita bukan hanya soal rasa. Ia adalah warisan leluhur yang mampu menunjukkan bagaimana tradisi dapat bertahan di tengah perubahan zaman. Sampai hari ini brem Ibu Sri sudah berjalan-jalan ke Bandung, ke Jakarta, ke Surabaya. Dari rahasia tradisi sebuah desa menjadi wadah untuk bereksperimen para juru masak muda. Kebayang nggak bakal seseru apa makanan daerah di Indonesia ketika diterjemahin ulang ke masa kini dan menjadi rasa yang lebih bermakna? Saya mau manggil juru masak juga. Ada Chef Lulu. Kita mau bagi-bagiin ke teman-teman. Boleh cerita Chef Lulu, kita yang mau dibagiin ke teman-teman apa aja? Oke. Boleh nyala? Belum nyala mic-nya? Teman-teman boleh dinyalain nggak mic-nya? Oke. Tes. Halo. Ini Chef Lulu boleh ceritain ada apa? Oke, selamat siang teman-teman. Jadi yang di tangan teman-teman ini kita udah ada olahan dari brem. Jadi untuk luarannya ini yang crispy kita bikin popiah tea yang kita ambil adonannya dari kembang loyang. Lalu di dalamnya yang putih-putih itu ada brem yang kita bikin semacam mousse yang kita campur dengan krim. Dan terakhir ada chop almond. Gitu, makasih Chef Lulu. Sampai ketemu teman-teman.